Halo semuanya, shalom, 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 shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Senang banget ya di hari yang baru ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Halo yang sudah bergabung di YouTube, Facebook, dan di TikTok. Tuhan Yesus beserta kita. Segala perkara dapat tanggung dalam Yesus Kristus, kekuatan kita, juru selamat, penyembuh yang ajaib. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Yesus mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hore! Kesetiaan Tuhan sungguh sangat amat nyata. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah Yesus mengecewakan, tidak pernah dan tidak akan pernah, sekalipun tidak pernah. Yesus tak pernah gagal. Yesus tak mungkin gagal, percaya deh. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Hore! Di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Percayalah, belajar selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang terberkati dengan pujian ini? Segala perkara
dapat kau tanggung dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Just info, pujian ini sangat memberkati dan banyak menolong orang, menolong hati, menolong kesembuhan bagi jiwa-jiwa. Dan hari ini, saat ini saudara-saudara, buka hatimu sebelum kita akan dengar firman. Pujian yang kita dengar ini senantiasa membangkitkan iman kita bahwa dalam Yesus segala perkara aku bisa menangkan. Amin, amin, amin. Penolong yang selalu setia, yes, memenuhi keperluanmu, percayalah, amin. Tak pernah Yesus kecewakan. Ini yang saya alami dan saya bagikan kepada saudara. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Kau dapat tanggung dalam Yesus. Di dalam Yesus yang memberi kekuatan, diberi engkau tenaga, urapan. Amin. Oh Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Kesetiaan Tuhan Yesus sungguh sangat amat nyata. Kan rasakan saat ini. Yes. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Percayalah, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Percayalah, selalu percaya bahwa Tuhan Yesus amat sangat setia bagimu, bagiku, bagi setiap kita yang percaya. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Saya terima Tuhan Yesus, saya disembuhkan. Haleluya. Yes.
Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya Pastor akan membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan pencipta langit dan bumi yang besar. Saat engkau dengar firman, saudara-saudara merasa terberkati, di TikTok silakan di tap layarnya. Di Facebook saudara silakan tap layarnya. Kalau saudara merasa terberkati saat dengar firman Tuhan atau engkau mau katakan amin, engkau bisa ketik amin, amin, aminnya YouTube. Bapak Ibu bisa tap layar juga, silakan. Karena YouTube, Facebook, dan TikTok sudah bisa tap layar, ya. Itu like, saudara respon atau saudara katakan amin, engkau ketik amin, engkau tap layar sebagai respon ketika engkau dengar firman, engkau percaya. Amin, aku percaya. Sekarang saudara live streaming, saudara bisa tap layar, saudara bisa like, itu respon juga saudara percaya. Dan kalau saudara merasa terberkati banget, saudara silakan selain like, tap layar, saudara silakan share. Dengan share itu gratis, saudara-saudara sudah ikut ambil bagian pelayanan. Nanti dari Tuhan, waktu di sorga, kita ketemu, Tuhan kasih kita upah. Karena kita sama melayani. Pastor memberitakan, Bapak Ibu terkasih pemirsa, membagikan. Sekali lagi, saya hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih pemirsa, membagikan, ya, membagikan. Dan membagikan ini pelayanan paling mudah dan gratis. Silakan Bapak Ibu sekalian dibagikan saat ini. Dan tiba saatnya saudara-saudara dengarkan sabda firman Tuhan Yesus sambil di-share, dibagikan, di-like, di-komen. Time for Bible. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Gambar di thumbnail yang Bapak Ibu saksikan saat ini, saudara yang di Facebook, yang di TikTok, saudara mau kepoin silahkan. Bapak Ibu bisa lihat di cover thumbnail di YouTube, ya. Karena di Facebook kami nggak bisa buat thumbnail, di TikTok pun demikian. Kalau di YouTube kita bisa bikin thumbnail, ya, covernya, cover video live streaming ini. Itu adalah yang dipakai keluarga-keluarga yang saya sebut adalah kaos penginjilan. Ketik rame-rame, kaos penginjilan, kaos penginjilan, kaos penginjilan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sejak viralnya, ya, kaos penginjilan ini yang awalnya beberapa tahun lalu kami pakai untuk prosesi baptisan, ya, upacara pembaptisan. Jadi sekarang Tuhan kasih hikmat, sekarang ini bukan cuma sekedar kita bisa pakai untuk kaos pembaptisan, ya, tetapi juga menjadi kaos penginjilan. Bagaimana tidak, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang melihat ini terberkati. Mereka membacanya, mereka terberkati. Dan ada ayat-ayat suci yang mengatakan bagaimana dengan, sebentar kita baca, dengan mulut yang mengaku, wow, mereka dibenarkan. Ada banyak orang berdosa, ada banyak orang lemah, ada banyak orang hidup dalam kutuk, ada banyak orang yang sakit karena perkataannya yang salah. Wow,
lewat pelayanan sederhana ini, kaos penginjilan keren. Banyak jiwa-jiwa yang dibenarkan dari kalimat yang diucapkan. Sekalipun kita tidak fasih berkata-kata, kita tidak pintar mungkin seperti orang lain dalam menginjil, tapi dengan kita pakai kaos ini sudah menjadi kaos pelayanan, menjadi kaos penginjilan. Nah, saudara, saya dorong saudara-saudara untuk masing-masing yang merasa terberkati, buatlah sendiri kaos ini. Pastor Andy tidak memproduksi dalam jumlah besar. Ini kami dapat berkat, ya, satu keluarga, namanya keluarga Ibu Mila. Tapi saya dorong Bapak Ibu sekalian untuk untuk masing-masing buat. Mungkin tidak harus dengan model yang sama, mungkin dengan font huruf yang berbeda. Ini satu kurang lebih karena jumlah banyak itu dengan ongkos kirim kurang lebih 100.000. 100.000 Bapak Ibu sekalian mungkin bisa pakai makan beberapa kali. Tapi kalau saudara ada berkat dan saudara dengan penyampaian ini saudara terberkati Rema, saya dorong saudara buatlah masing-masing di rumahmu, pribadimu, keluargamu, atau saudara pelayanan gereja di gerejamu. Ya, pertimbangkan hal ini, kaos penginjilan. Mungkin saudara bisa desain lebih bagus lagi, keren lagi, karena kami ini desainnya ya sebetulnya hanya tulisan. Sudah mungkin bisa desain macam-macam, ya puji Tuhan. Kita memang kemarin kita ada beberapa stok, beberapa puluh ya, kita share, kita bagikan, dan semua ini murni pelayanan. Tidak ada embel-embel endorse dan lain, tidak ada sama sekali. Hanya bicara tentang Kristus. Saya juga rindu ya Tuhan, pelayanan ini Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada endorse, tidak ada intervensi dari orang manusia, tapi betul-betul Tuhan. Semua cerita tentang Tuhan Yesus saja. Amin, amin. Ya, ayo pertimbangkan. Saudara-saudara dengar ini, iya ya, kaos penginjilan kita pakai aja, orang baca, mereka terberkati. Nggak usah kita terlalu banyak macam-macam, ya. Dan sebagai teori, praktek kaos penginjilan, ketik rame-rame kaos penginjilan, kaos penginjilan, kaos penginjilan. Yeay. Siapa nih kira-kira yang setelah dengar tadi sedikit pembukaan dari pastor sampaikan ini merasa terberkati? Saudara, kalau yang sudah oma opa ya, nanti coba memo sama anak cucunya, tolonglah buatkan di tempat sablon atau di tempat konveksi gitu, tempat dimana jual kaos-kaos, bisa nggak sablonkan saya terima Tuhan Yesus gitu ya. Ya, di belakangnya pastor tulis saya milik Kristus. Wah, orang baca dari belakang, oh orang itu milik Kristus gitu ya. Dari depan saya terima Tuhan Yesus. Wow, penginjilan keren banget ya. Siapa yang mau? Saya. Saudara cetak masing-masing, mungkin di tempat saudara, di kota saudara mungkin cuma 80.000 barangkali. 80.000 kita bisa makan beberapa kali. Dan kita punya kaos ini, kita pakai ini bukan di gereja, dalam ke pasar pakai ini, kan keren banget. Saudara jalan-jalan ke mall barangkali sama anak cucu pakai ini, keren banget. Keren banget. Kita tidak memberitakan saya gereja mana, yuk gereja mana. Kita memberitakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang terima dia,
dia diselamatkan. Tidak peduli nanti akhirnya masuk ke gereja mana, digembalakan gereja mana, yang penting kita ambil bagian. Jiwa-jiwa boleh mendapat kebenaran lewat apa? Pelayanan kita melalui satu ini apa? Kaos penginjilan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sekarang Pastor akan sampaikan firman Tuhan. Tadi kan sudah sedikit pembukaannya. Nah, kenapa kita perlu pertimbangkan hal-hal seperti ini dalam hidup kita? Sebetulnya garis besarnya saya mau sampaikan dan saudara terima kebenaran ini. Jangan kamu belanjakan uangmu semuanya untuk hal-hal tentang dirimu. Ya. Alkitab mencatat jangan kamu belanja sesuatu yang bukan roti. Perhatikan apa yang engkau keluarkan uang, berkat yang Tuhan kasih, bukan hanya untuk kepentinganmu, tapi juga untuk kerajaan sorga, kekekalan. Baik itu yang akan kita bahas ya, dan bagaimana pentingnya kita pelayanan supaya banyak jiwa-jiwa juga menerima kebenaran dan oleh anugerah Tuhan diselamatkan. Di time for Bible dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda firman Tuhan kita lihat yang pertama-tama terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya 55 ayat 2 sampai 3. Ayat-ayat ini dari Yesaya 55 ayat 2 ada kemungkinan saudara-saudara belum pernah dengar atau juga pernah dengar tapi tidak dibahas, barangkali terskip ya, atau saudara mungkin jarang dengar. Kitab Yesaya 55 khususnya ayat 2 ya, dan kita lanjut sampai ayat 3. Ada tertulis firman Tuhan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Di sini saya dapat rema supaya kita ini pakai berkat atau belanja ya yang penting. Jangan belanja untuk hal yang sia-sia. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ya, kalau sudah bicara roti, bayangannya pizza, bayangannya makanan, oke. Tapi jangan lupa, ada juga Injil mencatat, akulah roti hidup, perkataan Tuhan Yesus. Jadi jangan kau belanjakan uangmu semuanya itu hanya untuk roti, makanan jasmanimu. Tapi belanjakanlah berkat atau uang yang Tuhan kasih percaya kepada kita untuk roti yang kekal, sesuatu yang kekal. Pertimbangkan hal itu. Dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Saat engkau berpikir dunia, engkau tidak pernah terpuaskan. Hanya roti hidup dari Yesus yang bisa mengenyangkan.
Hanya air hidup, minuman yang bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian. Ini semua tentang Yesus. Maka semua manusia mestinya sadar butuh Yesus. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ada kata sajian di sini. Saya mendapat rema melalui pertanyaan orang-orang setiap hari kepada saya. Bagaimana Pastor Randy setiap pagi bisa sharing firman Tuhan? Yang saya rasa sederhana, karena saya selalu katakan, saya ini tidak sekolah tinggi, kasihan. Tapi saudara lihat, setiap hari tidak kurang dari puluhan ribu Bapak Ibu, pasangan mata, jiwa-jiwa yang berharga ini, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya percaya ada sesuatu hal yang jadi berkat bagi kita sekalian melalui pelayanan ini, Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Gimana? Saya ketika sharing ini lewat doa, sajikan, dan saya menganggap Bapak Ibu sekalian membutuhkan menu makanan yang terbaik. Kalau sarapan yang terbaik. Makan siang yang terbaik buat kesehatanmu. Demikian makan malam yang terbaik. Maka ketika saya sampaikan firman Tuhan, saya belajar mensajikan seperti menu masakan. Apa yang saya terberkati saya sampaikan. Saya tidak suka untuk misalnya jelek-jelekin orang. Saya pun sajikan menu firman Tuhan yang memberkati, yang membangun, bukan yang menjelek-jelekkan orang itu. Dan puji Tuhan, lewat satu pengertian bahwa seumpama seorang chef menyajikan menu makanan, saya ini mungkin seperti seorang koki yang tiap pagi menyajikan menu sarapan, yaitu firman Tuhan, menyajikan bagi Bapak Ibu sekalian jiwa-jiwa yang berharga. Setiap jiwa membutuhkan makanan. Setiap rohani kita juga membutuhkan roti hidup. Dan firman Tuhan yang kita perlukan adalah firman yang hidup, fresh from the heaven, bukan dari open. Ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada kata Tuhan, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Ya, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ayat yang keempat, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Saya mau tanya nih, siapa yang hari ini rindu Tuhan pakai hidupnya seperti Raja Daud? Saya rindu banget Tuhan. Bukan hanya rindu Tuhan pakai seperti Raja Daud, Tuhan percaya, Tuhan urapi, tapi juga rindu saya Tuhan, hati kami untuk menjadi penyembah seperti Raja Daud yang kesukaannya menyembah Tuhan. Siapa yang rindu dipakai Tuhan seperti Raja Daud? Siapa yang rindu hatinya menjadi penyembah? Saya. Oh, glory to God. Thank you Lord Jesus. Maka saudara, Tuhan
memakai Raja Daud menjadi saksi. Menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Saudara dan saya, Tuhan juga bisa pakai menjadi saksi di keluargamu, di lingkunganmu, di tempat tinggal terdekatmu, di kantormu, di sekolahmu, termasuk di gerejamu, di pelayanan. Karena banyak gereja saya melihat pekerja-pekerjanya tidak produktif alias vakum. Nah, hari ini lewat kita mengerti firman Tuhan, jangan belanjakan uangmu sesuatu yang bukan roti. Jangan engkau gunakan berkat Tuhan untuk hal yang sia-sia. Tapi pertimbangkanlah untuk perkara-perkara kekal. Jangan takut memberkati orang miskin, jangan takut menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan, dan jangan takut seperti ini misalnya kita membuat kaos penginjilan. Saya sekali tidak jualan ya, dan saya tidak menawarkan Bapak Ibu untuk minta ke saya ataupun saudara-saudara pesan, tidak. Tapi saya mendorong saudara mulai investasikan dengan nilai misalnya ini katakan 100.000 rupiah buat saudara sendiri, pakai sendiri. Saya sedang mengajak saudara masing-masing melayani. Saya sudah mengajak saudara masing-masing untuk ambil bagian di pelayanan, tapi bukan saudara kasih ke saya, tapi saudara untuk engkau pakai sendiri. Karena setiap Bapak Ibu kan rindu dipakai Tuhan. Mulai dari hal seperti ini, seperti yang saya dapatkan, kaos penginjilan. Ayo ya, yang terberkati mulai lakukan. Hari ini sebentar, nak, telepon cucu, telepon teman, kerabat, siapa yang bisa sablonnya yang kaos penginjilan kayak yang Pastor Andy pakai begini? Gampang, cuman tulisan kok, tidak ada logo yang lain kecuali hanya lope dan salib. Logo yang bisa didapatkan dengan mudah, bukan logo perusahaan, bukan logo sinode, bukan logo gereja. Siapa yang mau? Siapa yang merespon ini? Saya. Puji Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Memang banyak juga yang sudah dapat, hamba-hamba Tuhan yang sudah dapat. Ya, pas ketemu Pastor Andy, pas ada. Tapi saya tidak menawarkan bahwa saudara yang nonton ini di atas 10.000 orang ini, sekitar 15.000 orang ini, saya tidak tawarkan karena juga kami kemarin dapat berkat terbatas, kadang 50 dan kami bagikan, dan kami bagi buat hamba Tuhan, buat jiwa-jiwa pas kami ketemu gitu. Tapi saudara masing-masing bisa lah, buat masing-masing lah ya. Satu aja buat pakai masing-masing. Wah, keren banget ini ya. Jangan belanjakan uangmu sesuatu yang bukan roti. Ya, 100.000 itu apa? Itu mungkin kalau kita makan bisa 4 kali saja. Tapi kalau saudara bisa ada seperti kaos penginjilan ini, keren banget. Yeay, saya suka ya. Iya, bikin, buat, ya. Kalau saudara mungkin suka warna pink, pas ya warna pinknya, keren kan? Gitu. Kalau suka warna putih, tentang lebih bersih, iya, cuma pesan saya kalau putih, hurufnya yang putih. Hurufnya nanti kasih warna hitam gitu, atau warna merah. Baik ya. Nah, pentingnya kita perhatikan ini saudara-saudara sekalian. Karena ketika orang membaca, dari apa yang dia baca itu keluar kata-kata di mulutnya. Nah, di mulutnya keluar kata-kata, Alkitab mencatat kalau dia bicara tentang Tuhan Yesus, sekalipun lihat bacaan,
dia dibenarkan. Keren banget sih. Yuk kita lihat bersama. Maju perjanjian baru. Kita membuka dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat ke-15 deh. Ya. Kita baca 7 ayat ya. 6 ayat ya. Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Ada tertulis firman Tuhan. Perhatikan, Bapak Ibu terkasih. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, wow! Jika kamu mengaku dengan mulutmu, keren banget ini hikmat Tuhan kasih kepada kami ini di kaos penginjilan. Orang membaca, siapapun yang melihat membaca, saya terima Tuhan Yesus. Wow, Alkitab mencatat, bagi mereka yang mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan. Saya terima Tuhan Yesus. Orang membaca jadi berkat buat mereka. Alkitab mencatat, jika mereka mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, wow, mereka akan diselamatkan. Mereka akan dibenarkan. Mereka akan disembuhkan. Tubuh yang sakit akan disembuhkan. Dosa-dosa akan diampuni. Siapa melakukannya? Tuhan Yesus. Siapa menyembuhkannya? Tuhan Yesus. Siapa memikul dosanya? Darah Yesus, Tuhan Yesus yang sudah tercurah di kayu salib di Bukit Golgota. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Ya, jadi saudara kalau mau di false ini dipotong, oke. Pastor, tapi kan dia hanya membaca, hatinya belum tentu. Ya, makanya kita lihat di sini. Hati orang percaya dibenarkan. Lanjut. Dengan mulut dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Terserah saudara mau berpolemik tentang mengaku dan hati terbuka. Kalaupun ikut polemik yang ada yang kontra dengan kaos penginjilan. Oke, tapi saya bisa menjawab paling tidak separuh lah. Separuh mereka sudah membaca, mengakui Tuhan Yesus dan dibenarkan. Selanjutnya saya percaya kebenaran dari Roh Kudus akan memerdekakan orang berdosa untuk mereka memperoleh hidup yang kekal, untuk mereka dibenarkan dari dalam hatinya. Amin. Amin. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan.
Percaya dari dipermalukan, daripada saudara bimbang mending percaya. Lawan percaya takut, daripada engkau takut mending percaya. Karena Alkitab mencatat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Ketika rame-rame, tidak akan dipermalukan. Amin. Tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tegak lurus hatinya, bersih, sungguh-sungguh tidak akan dipermalukan. Catat ini baik-baik. Pasti dalam hatimu, tidak akan dipermalukan. Anak cucu orang benar tidak akan dipermalukan, tidak dibiarkan, tidak meminta-minta, tidak kekurangan, tidak akan dipermalukan. Imanmu dalam Yesus tidak akan dipermalukan. Iman tentang kesembuhan daripadanya tidak akan dipermalukan. Sebentar kita akan melihat bukti-bukti bagaimana mereka yang beriman pada Tuhan Yesus lewat doa, mereka mengalami keajaiban kesembuhan. Saat sebentar kita akan dengarkan tangan testimoni, waktu untuk kesaksian. Sekarang kita masih sharing firman. Jadi tidak akan dipermalukan. Ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Bapa yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, baik kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Saya ulangi, Bapa yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada dibeda-bedakan. Orang Yahudi kah, orang Yunani kah, orang Makassar kah, orang Balikpapan kah, orang Manado kah. Ya, Bapa itu bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dalam nama Yesus tidak akan dipermalukan. Ayat yang ke-13 sampai 15. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya ulang sekali lagi. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nama Tuhan Yesus. Ya, ayat 14. Nah sekarang, bagaimana orang mereka dapat berseru kepada nama Tuhan Yesus jika mereka tidak percaya kepada Dia? Nah, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak dengar tentang Dia? Maka saran saya, orang-orang gereja, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang Alkitab catat dan manusia perlukan adalah nama Yesus. Bukan nama gereja, bukan nama organisasi. Tidak bermaksud untuk menganggap tidak penting, tetapi sebagai hamba Tuhan, ingatlah, kita ini sudah punya komitmen untuk memberitakan kerajaan sorga. Ketika seseorang mendaftar ikut Akpol, ya, gabung di Polri, polisi maksudnya, maka dia sudah menjadi abdi masyarakat.
Demikian pun juga yang ikut di TNI, tentara. Mereka sudah komitmen mengayomi masyarakat. Itu adalah tugas panggilan, passion mereka, komitmen mereka. Saudara dan saya ini anak Tuhan. Dulu memang kita anak kegelapan sebelum dalam Yesus. Maka kita melakukan sifat, kelakuan, perbuatan gelap. Tapi sekarang saudara-saudara dalam Yesus adalah anak Tuhan. Marilah kita ingat komitmen kita. Ingat komitmen kita bahwa sebagai anak Tuhan, marilah kita menunjukkan citra sifat-sifat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana orang mau bersyukur kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kalau selama ini ada tulisan-tulisan di baju kaos, simbol, slogan, nama gereja, oke, bagus aja. Tapi hari ini saya mengajak saudara untuk pertimbangkan membuat masing-masing kaos penginjilan. Bagaimana Indonesia tahu tentang kasih Tuhan Yesus kalau tidak ada yang menceritakannya? Tidak ada yang mau mengekspos, tidak ada yang mau mengambil bagian di dalam kisah perjalanan bagaimana keselamatan terjadi kepada jiwa-jiwa. Bagaimana mereka dapat percaya kalau tidak ada yang memberitakannya? Lewat pelayanan ini yang saya kasih dari awal, Rema Kaos Penginjilan, ini juga salah satu sarana untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Biar Indonesia tahu kasih Tuhan Yesus itu seperti apa lewat hidup kita. Bagaimana orang mau percaya kalau tidak ada yang memberitahukannya? Beritakanlah Injil. Beritakanlah Yesus, beritakanlah keselamatan, beritakanlah kesembuhan, beritakanlah kabar baik. Stop perpecahan, stop hoax, stop melemahkan, stop penghakiman. Itu bukan bagian dan bukan utusan Tuhan. Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, oh betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pelayanan dengan beritakan Yesus itu luar biasa. Membuat banyak orang percaya, membuat mereka dilepaskan dari hal yang jahat, roh-roh jahat minggir, dan jiwa-jiwa akan kita lihat banyak memberi diri dibaptis. Pelayanan tentang Yesus Kristus disertai kuasa yang luar biasa. Bahkan Tuhan izinkan mempertontonkan kuasanya, membuat orang-orang penyembah berhala untuk bertobat dan menyerahkan semua berhalanya untuk dihancurkan. Dan Alkitab mencatat, saya mengalami di zaman ini. Maka saya katakan pelayanan kisah para rasul hidup kembali. Ada tercatat di dalam kisah para rasul pasal 19 ayat 18 ya sampai ayat yang ke-20. Satu kisah yang menarik di sini, kisah Rasul 19
ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Puji Tuhan, firman Tuhan yang ajaib, firman Tuhan yang hidup. Ini benih surgawi, saudara, terimalah, makan, nikmatilah. Ada tertulis firman Tuhan, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Pelayanan Tuhan Yesus luar biasa loh, disertai kuasa Roh Kudus, tanda ajaib. Orang-orang mengaku dosanya, pernah melakukan sihir, pernah melakukan penyembah berhala. Mereka mengaku di hadapan umum. Pelayanan Tuhan Yesus selalu menggairahkan. Kalau saudara-saudara melayani Tuhan sudah mulai kering, ayo kembalilah kepada air yang hidup. Udah mulai suang-suang kuku, kembalilah pada kasih yang semula. Ayat 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Pelayanan tentang Yesus ini luar biasa. Dan Alkitab mencatat ini bukan pelayanan tentang diriku, tentang gerejaku, tentang organisasiku. Berapa banyak hari ini kita lihat orang-orang ribut organisasi, merasa paling benar, yang lain salah, dia paling benar. Kadang-kadang kalau kesal juga rasanya. Tapi itulah yang terjadi. Saya mau doakan supaya setiap hati masing-masing merendahkan di hadapan Tuhan. Jangan congkak, jangan merasa lebih baik lah, jangan merasa lebih hebat lah. Aduh, nanti kalau sudah ketemu sama Tuhan itu semua jadi nggak berharga lagi gitu. Pelayan itu kasih. Bagaimana engkau mau kasih musuh-musuhmu? Kalau saudara seimanmu kau benci. Bagaimana engkau menjangkau yang tidak terjangkau? Kalau di depan mata engkau musuhin. Kesel lah saya. Tadi mau kesel, aku nggak senang, aku senang. Iya, Bapak Ibu sekalian, ya, pelayanan tentang Yesus, berita tentang Yesus ini luar biasa. Bukan hanya orang-orang disembuhkan, orang-orang bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, perdukunan, sihir, dia tinggalkan, ikut Yesus sungguh-sungguh. Juga pelayanan tentang Yesus Kristus, ya, saudara bisa buat masing-masing ya. Jangan pesan sama saya bukan konveksi, saya nggak produksi. Buat masing-masing, saya hanya kasih sebuah pencerahan ide, ya, supaya saudara 100.000 buat saudara pakai sendiri. Ingat, jangan pelit dengan dirimu sendiri. Orang-orang yang pelit untuk diri sendiri, dia tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Camkan hal ini. Pelayanan tentang Yesus luar biasa. Bahkan jiwa-jiwa dibaptis, keluargamu dan keluargamu diselamatkan. Tercatat di dalam, kita lihat ayat-ayat yang hari ini kita akan selesai. Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 27 sampai 31. Kisah Rasul 16 ayat 27
27 sampai 31. Puji Tuhan, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya. Ngapain? Hendak membunuh diri. Karena apa? Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Lihat, pelayanan yang luar biasa dicontohkan oleh Rasul, oleh firman Tuhan, luar biasa. Orang yang membunuh diri dibatalkan. Pelayan tentang Yesus bicara soal kehidupan. Pelayanan tentang kekekalan yang sebetulnya dirindukan semua jiwa, setiap orang, semua manusia. Hanya mereka banyak yang masih tertutup mata rohaninya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Berapa banyak orang di sekitar kita yang hanya putus asa. Mari menjadi gereja yang hidup, membawa kabar pengharapan. Orang yang putus asa di sekitar gereja, di mana engkau ada, atau di sekitar hidupmu, mereka menggagalkan niatnya untuk bunuh diri. Mereka terima hidup yang baru in Jesus name. Mungkin anakmu hari ini sedang putus harapan, jangan tinggalkan. Mungkin yang terkasih kerabatmu yang sedang dalam keadaan putus asa, jangan tinggalkan. Bawalah pelayanan Yesus yang dikisahkan kisah Rasul ini, saudara-saudara, menggagalkan orang yang putus asa, mau bunuh diri, digagalkan. Jangan celakakan dirimu. Ada kami di sini, ada anak Tuhan Yesus yang akan menopang orang-orang susah. Maka saudara, harusnya kita hadir senantiasa menjadi berkat. Orang yang belum kenal Yesus jadi kenal Yesus, jangan sebaliknya. Orang yang udah kenal Yesus menyangkal Yesus gara-gara kita. Itu segeralah bertobat. Ayat 29. Kepala penjara menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, perhatikan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kodong, pakai dialek Makassar. 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Siapa yang tertarik, siapa yang tertantang, siapa yang terchallenge untuk membuat kaos penginjilan atau untuk memberi diri melayani, karena pelayanan beritakan Yesus ini luar biasa. Sakit disembuhkan, jiwa diselamatkan, perdukunan, santet, orang-orang yang hidup kegelapan dilepaskan, mereka mengaku dosanya, dan juga orang-orang keluarga-keluarga terkasih diselamatkan. Aku dan keluargaku menyembah Yesus. Aku membawa keselamatan dalam nama Yesus dengan gratis dan cuma-cuma. Aku melayani bukan cari berkat, aku melayani untuk menjadi berkat, karena Tuhan Yesus hidup, berkuasa. Dia bukan hanya menyelamatkan, Dia menyembuhkan, dan Dia memberkati setiap kita. Jangan mau
tinggal atau jadi pendengar yang baik saja, tapi mari bersama-sama gaspol, yeay, menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Amin. Wow, hampir 1 juta like di TikTok, keren banget. Wow, penontonnya sekitar 20.000 saat ini. Banyak banget. Terima kasih, setiap benih yang tersampaikan ini tertabur di setiap hati dan tumbuh subur, berbuah-buah yang lebat ya, dalam nama Yesus. Yuk bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur, mampukan kami Tuhan lewat pertolongan dan urapan Roh Kudus, kami cakap melakukan firman-Mu. Kami mau salah satu ambil bagian kaos penginjilan untuk kami buat satu saja, untuk kami buat sendiri, kami pakai sendiri. Kami mau sekarang melayani sendiri. Selama ini kami banyak dengar pelayanan, kami minta dilayani. Hari kami mau ambil bagian Tuhan. Kami mau melayani sendiri. Di setiap tempat di mana kami ada, kami mau jadi berkat Tuhan Yesus. Karena pelayanan Yesus luar biasa. Orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang berdosa diselamatkan, orang-orang yang susah dihiburkan, orang yang dapat jalan buntu, dapat jalan keluar lewat pertolongan Tuhan Yesus. Dan mereka akan melihat hidup yang baru, dari gelap kepada terang yang ajaib. Hore, haleluya, terima kasih Tuhan. Pengurapan untuk setiap kami, firman kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan mengalir bagi orang-orang yang sakit saat ini. Tumpang tangan di tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Be healed. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. In Jesus' name, you clear. Dilepaskan dari segala yang jahat, virus, jamur, bakteri, roh kegelapan, roh-roh penyakit, sumpah serapah kutuk, free in Jesus name. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Saudara terima berkat ini dengan iman, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Yesus, segala yang baik yang Tuhan firmankan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua Tuhan penuhi. Lanjutkan, terima dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, senang banget Bapak Ibu sekalian bisa membagikan isi hati Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Merasa terberkati, jangan terima berkat sendiri. Seperti saya diberkati, saya nggak boleh terima sendiri. Saya bagi terus, maka saya semakin diberkati. Karena Tuhan itu menggenapi firman-Nya. Sudah terberkati, bagikan kepada yang lain. Supaya saudara tetap tambah, bahkan lebih lagi diberkati. Karena Tuhan tahu orang ini saya berkati, dia jadi seorang berkat gitu. Kalau berkat-berkat ditumpuk-tumpuk terus, nanti terjadi penyumbatan karena kebanyakan ya. Kenapa disebut laut mati? Karena laut mati itu tidak mengalirkan garam atau air atau kehidupan kepada di sekitarnya, maka disebut laut mati. Kenapa? Karena kadar garamnya tinggi banget, jadi tidak ada yang hidup di sana. Karena kenapa? Dia nggak mengalirkan. Ayo, saudara yang terberkati,
bagikan, bagikan, bagikan. Yes, puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya Pastor akan healing water. Bapak Ibu silakan pegang, angkat air minum masing-masing seperti Pastor pegang, angkat ini. Marilah kita berdoa. Bapakku yang di surga, mohonkan berkat daripadamu. Air ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air di tangan Bapak Ibu sekalian sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, jadi berkat buat kesehatanmu, khususnya saudara sedang sakit. Ditambah kesaksian-kesaksian yang kami dapatkan, bagaimana kesaksian ada ya, tanah yang berhantu dituangkan dalam nama Yesus bersih. Tanah yang terkutuk tidak mau dihuni orang, dituangkan air doa menjadi diberkati. Toko yang sepi, menurut kesaksian kami terima, dituangkan air doa, toko itu berubah, diberkati. Ya, dalam case khusus bisa juga karena ada orang mungkin yang lempar-lempar sumpah serapah atau ke persaingan bisnis, ya. Kita tahu itu ada di sekitar kita dan memang itu ada. Dan lewat pelayanan air doa ini mematahkan setiap kutuk sumpah serapah. Toko yang sepi dari kesaksian yang sudah masuk itu mendadak ramai dan seterusnya. Saya harap saudara penyampaian kesaksian ini tidak membelokkan iman kita dari Tuhan Yesus. Air, apapun fungsi dan berkat yang sudah terjadi, yang mereka terima dan kesaksian ada, ini semua dari Tuhan Yesus. Ya, semua berkat Tuhan Yesus. Bukan manusia, bukan Andi Simon, bukan airnya. Semua karena berkat Tuhan Yesus. Minumlah khususnya saudara yang sakit dan jadi berkat buat kesehatanmu. Amin. Dor. Puji Tuhan. Sudah semua senang, semua segar, semua sehat, semua sukacita, semua selamat dalam Yesus. Amin. Amin. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Dengan tangan yang terangkat ya Tuhan Bapakku di surga, kami mohonkan berkat daripadamu. Bapak, Ibu, saudara terkasih, Cece, Koko, Om Tante, Oma, Opa, adik-adik semuanya. Masukilah hari yang baru ini dan bawalah, terimalah, ambillah, take it, berkat dari Bapa di sorga untuk hidupmu, kesehatanmu, masa depanmu, perlindunganmu, lumbung-lumbungmu,
penyertaan dalam studi anak-anakmu, dan juga pelayanan kita masing-masing. Urapan yang baru dari surga mengalirlah. Semua berkat yang baik ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Aku terima Tuhan Yesus. Selamat menginjil dengan cara yang santun. Selamat masing-masing yang saya kasih challenge ini. Buatlah kaos penginjilan di kota masing-masing, di gereja masing-masing, di keluarga masing-masing, dan jadilah keluarga, jadilah pribadi gereja yang bersaksi tentang semua cerita tentang Yesus Kristus. Dadah semuanya, sampai ketemu lagi ya. Semua sehat-sehat, semua berkati. Sola Fide, Immanuel, bless you. Peace, bye. Dor. Shalom.